Di desa terpencil, Aluna, seorang gadis buta yang terbiasa dicibir, terkejut saat Kenzo, pria tampan dan kaya, datang melamarnya. Pasti ada maunya, bisik warga, meragukan cinta yang tak pandang fisik. Hari pernikahan pun tiba, namun bukan kebahagiaan yang disambut, melainkan sebuah rahasia kelam yang membongkar motif Kenzo yang sesungguhnya. Mampukah cinta mereka bertahan di tengah badai prasangka dan kebenaran yang mengejutkan? Atau apakah ini semua hanyalah sebuah sandiwara besar yang akan berakhir tragis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Senja selalu menjadi waktu yang paling disukai Aluna. Bukan karena ia bisa melihat warna jingga yang memudar di cakrawala, melainkan karena aroma tanah basah setelah hujan sore yang seringkali menemani, dan bisikan angin yang meliuk di antara dedaunan pohon melati di pekarangan rumahnya. Aluna tidak bisa melihat, matanya hanya menangkap kegelapan sejak ia lahir 21 tahun lalu. Namun, dunia yang tak terlihat olehnya justru terasa lebih hidup, lebih jujur, melalui sentuhan, suara, dan aroma. Ia duduk di teras pondok sederhana mereka, jari-jarinya menari di atas anyaman bambu tikar, merasakan setiap serat yang usang. Pondok Melati, demikian warga desa menyebutnya, adalah rumah kecil berbingkai kayu yang berdiri agak terpencil di ujung desa Mekarsari. Dikelilingi oleh kebun singkong dan pohon-pohon kelapa yang menjulang tinggi, pondok itu seolah menjadi kepulauan terpencil bagi Aluna dan neneknya, Nenek Salma. Kehidupan mereka sederhana, bahkan cenderung kekurangan, namun Nenek Salma selalu berhasil menanamkan rasa syukur dalam diri Aluna. "Nak, mata hati jauh lebih terang daripada mata fisik," seringkali Nenek Salma berucap, mengusap lembut kepala cucunya. Hari itu, suasana desa terasa lebih ramai dari biasanya. Suara-suara tawa anak-anak berlarian di jalan tanah, disusul oleh derap langkah kaki kuda yang menarik gerobak sayur Pak Mamat. Aluna bisa membedakan setiap suara, menciptakan peta mental tentang aktivitas desa yang tak pernah berubah. Ia mendengar ibu-ibu bergosip di warung Buminah, tawa renyah mereka bercampur dengan aroma kopi dan gorengan. Semua itu adalah bagian dari rutinitas yang menenangkan. Nenek Salma masuk ke teras, membawa nampan berisi teh hangat dan beberapa potong singkong rebus. Aroma harum singkong memenuhi udara. "Aluna, nak, jangan terlalu lama di luar. Angin malam mulai dingin," kata Nenek Salma, suaranya dipenuhi kehangatan dan kekhawatiran. Aluna tersenyum, mengulurkan tangan untuk mengambil cangkir teh yang diulurkan neneknya. Ia merasakan kehangatan cangkir itu, kehangatan yang sama seperti sentuhan tangan Nenek Salma. "Nenek, apa ada sesuatu yang berbeda hari ini?" tanya Aluna, kepalanya sedikit miring. Instingnya seringkali menangkap perubahan kecil dalam irama desa. Nenek Salma duduk di sampingnya, menghela napas panjang. "Entahlah, nak. Rasanya ada angin baru berhembus. Tadi pagi, Buminah bilang ada orang kaya dari kota yang datang berkunjung. Katanya mau investasi di desa kita." Aluna hanya mengangguk pelan. Kabar tentang orang kota yang datang sesekali memang bukan hal baru. Biasanya, mereka datang, melihat-lihat, lalu pergi tanpa meninggalkan jejak yang berarti. Desa Mekarsari terlalu jauh dari peradaban, terlalu tersembunyi untuk menarik perhatian serius dari dunia luar. Bagi Aluna, kedatangan orang asing selalu berarti tambahan suara-suara baru yang asing, dan terkadang, tatapan iba yang tak terlihat namun terasa menusuk. Ia meneguk tehnya perlahan, merasakan rasa manis singkong rebus. Meskipun buta, Aluna tidak pernah merasa menjadi beban. Sejak kecil,
Nenek Salma mengajarinya kemandirian. Ia bisa menganyam tikar, membuat kerajinan tangan dari daun lontar, bahkan memasak beberapa makanan sederhana. Keterampilan ini menjadi satu-satunya sumber penghasilan mereka. Matahari mulai benar-benar terbenam, mewarnai langit dengan spektrum gelap yang tak dapat dilihat Aluna. Ia hanya bisa membayangkan warnanya berdasarkan deskripsi Nenek Salma. Merah seperti buah naga, jingga seperti kunyit, ungu seperti terong. Imajinasi Aluna adalah kanvasnya sendiri, melukiskan dunia dengan sentuhan dan suara. "Sudah malam, Nak. Ayo masuk," ajak Nenek Salma bangkit dari duduknya. Aluna mengangguk, meletakkan cangkir tehnya dengan hati-hati. Ia bangkit, mengandalkan ingatan spasialnya tentang pondok kecil mereka. Setiap perabot, setiap sudut, terukir jelas dalam benaknya. Saat ia melangkah masuk, samar-samar terdengar suara deru mobil yang tidak biasa. Bukan suara mobil Pak Kades yang tua, atau mobil bak terbuka milik Pak RT. Suara itu lebih halus, lebih modern, seolah datang dari dunia lain yang jauh. Aluna berhenti sejenak, telinganya menangkap suara itu semakin mendekat, lalu berhenti tidak jauh dari pondok mereka. Nenek Salma ikut berhenti, wajahnya menunjukkan sedikit kebingungan. "Siapa itu malam-malam begini?" gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Aluna merasakan denyut penasaran dalam dirinya. Suara mobil itu berhenti, disusul oleh hening sejenak, lalu terdengar langkah kaki yang berat dan teratur. Langkah kaki yang asing. Tidak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu depan pondok mereka. Bukan ketukan ramah tetangga, melainkan ketukan yang terasa resmi, bahkan sedikit mendesak. Nenek Salma menoleh ke arah Aluna, matanya sedikit membelalak. "Siapa ya?" bisiknya. Aluna hanya bisa mengangkat bahu, perasaannya bercampur aduk antara rasa ingin tahu dan sedikit kecemasan. Nenek Salma perlahan-lahan melangkah menuju pintu, tangannya gemetar sedikit saat meraih kenop. Aluna hanya bisa berdiri di belakangnya, telinganya berusaha menangkap setiap suara, setiap isyarat. Saat pintu terbuka, Aluna bisa merasakan hembusan angin malam yang masuk, membawa serta aroma parfum yang mahal, aroma yang sama sekali asing bagi desa mereka. Kemudian, terdengar suara seorang pria. Suara yang dalam, tenang, namun penuh otoritas. "Selamat malam, Nenek Salma." Ucap suara itu, terdengar sopan namun ada nada tujuan yang jelas di dalamnya. Nenek Salma menjawab dengan ragu-ragu. Aluna hanya bisa membayangkan siapa yang berdiri di balik pintu itu, dan mengapa mereka datang ke pondok sederhana ini di tengah kegelapan malam. Pria itu berbicara lagi, dan kali ini, Aluna bisa menangkap beberapa kata. "Saya Kenzo dari Jakarta. Kedatangan saya kemari ingin bertemu dengan Aluna." Jantung Aluna berdesir. Namanya disebut. Mengapa seorang pria dari kota, seorang yang jelas-jelas berbeda dari penduduk desa lainnya, mencari dirinya? Sebuah firasat aneh menyelimuti Aluna, firasat yang tak bisa ia jelaskan, namun terasa kuat di benaknya. Pagi merangkak naik di desa Mekarsari, membawa serta gosip yang menyebar secepat api di ilalang kering. Kabar tentang kunjungan Kenzo semalam ke Pondok Melati telah menjadi topik utama di setiap warung kopi dan pos ronda. Para ibu-ibu berbisik-bisik di pasar, menimbang-nimbang setiap detail, mencoba merangkai potongan-potongan teka-teki ini. Siapa dia? Untuk apa dia mencari Aluna? Bukankah Aluna itu? Kalimat mereka menggantung di udara, penuh prasangka. Di Pondok Melati, Aluna duduk diam, merasakan hangatnya sinar matahari pagi di kulitnya. Nenek Salma masih terlihat gelisah.
Semalam, setelah perkenalan singkat, Kenzo menjelaskan tujuannya dengan lugas dan mengejutkan. Ia ingin melamar Aluna. Sebuah lamaran yang diucapkan dengan tenang, namun mengandung bobot yang luar biasa, membuat Nenek Salma terdiam 1000 bahasa. Aluna sendiri, meskipun terkejut, merasakan keanehan yang mendalam. "Nak, apa ini tidak salah?" Nenek Salma bertanya, suaranya masih bergetar. "Dia itu orang kota, tampan, kaya. Kenapa dia mau denganmu? Dia pasti punya maksud lain." Kekhawatiran Nenek Salma sangat beralasan. Aluna adalah gadis buta yang hidup dalam kemiskinan. Tidak ada alasan logis bagi pria seperti Kenzo untuk datang melamar dirinya, kecuali ada niat tersembunyi. Aluna membelai anyaman tikar di pangkuannya. "Aku juga tidak tahu, Nek. Dia bilang dia mengenalmu dari..." Aluna mengingat ucapan Kenzo semalam. "Dari kakeknya." Kenzo mengaku kakeknya pernah memiliki hubungan baik dengan Nenek Salma di masa lalu, dan sebelum meninggal, sang kakek meminta Kenzo untuk mencari Aluna dan menikahi gadis itu sebagai bentuk penebusan janji. Cerita itu terdengar seperti dongeng, terlalu fantastis untuk menjadi kenyataan. Nenek Salma hanya menggelengkan kepala, air mukanya menunjukkan ketidakpercayaan. "Kakeknya? Kakeknya siapa? Aku tidak ingat punya kenalan seperti itu." Namun, Kenzo bersikeras, memberikan beberapa detail tentang masa lalu yang hanya diketahui oleh Nenek Salma dan sedikit orang lain. Detail-detail yang membuat Nenek Salma terdiam, merenung. Kenzo, menurut penuturannya, adalah seorang pengusaha sukses di Jakarta. Ia datang ke desa ini dengan mobil mewah berwarna hitam yang menarik perhatian, dan mengenakan pakaian rapi yang jauh berbeda dari warga desa pada umumnya. Ia memiliki postur tinggi, suara yang berwibawa, dan kesan karismatik yang kuat. Semua itu, bagi Aluna yang hanya bisa merasakan, terasa seperti aura kekuasaan dan kemewahan yang tak terjangkau. Kabar lamaran itu menyebar dengan cepat. Orang-orang berdatangan ke Pondok Melati, bukan untuk memberi selamat, melainkan untuk memuaskan rasa penasaran dan mencibir. Bu Minah, pemilik warung, adalah salah satu yang paling vokal. "Tidak mungkin. Pasti ada udang di balik batu. Mana mungkin pria sekaya itu mau dengan Aluna yang buta dan miskin? Jangan-jangan dia mau tanahnya Nenek Salma?" Tuduhan-tuduhan itu melukai hati Aluna, meskipun ia berusaha untuk tidak menunjukkannya. Ia sudah terbiasa dengan tatapan iba dan bisikan-bisikan sinis, namun kali ini rasanya lebih sakit. Lamaran ini, alih-alih membawa kebahagiaan, justru membawa gelombang gosip dan cemoohan yang lebih besar. Pak RT dengan wajah seriusnya juga datang berkunjung. Ia mencoba mencari tahu motif Kenzo. "Nak Kenzo, apa maksud Anda melamar Aluna? Kami tahu dia gadis baik, tapi..." Pak RT tidak melanjutkan kalimatnya, namun maknanya jelas. Aluna tidak pantas untuk pria seperti Kenzo. Kenzo hanya menjawab dengan tenang, menegaskan kembali niatnya yang tulus berdasarkan amanat kakeknya. Ia juga menawarkan untuk membangun desa, berinvestasi, dan membantu masyarakat sekitar. Tawaran itu membuat Pak RT terdiam, bimbang antara kecurigaan dan godaan kemajuan. Di tengah semua kebisingan itu, Kenzo tetap tenang dan sopan. Ia selalu berbicara dengan nada lembut kepada Aluna, menanyakan keadaannya, memastikan ia nyaman. Ia tidak terlihat risih dengan keadaannya yang buta, atau dengan pondok mereka yang sederhana. Sikapnya yang tenang dan matang membuat Nenek Salma sedikit melunak, meskipun keraguan masih menyelimuti hatinya. Beberapa hari berikutnya, Kenzo terus datang mengunjungi Pondok Melati. Ia membawa oleh-oleh, tidak terlalu mencolok namun berkualitas baik.
Ia duduk dan berbicara dengan Nenek Salma, mencoba meyakinkan dengan segala cara. Kepada Aluna, ia menceritakan tentang kota, tentang pekerjaannya, tentang hobinya. Aluna mendengarkan dengan seksama, mencoba membentuk gambaran tentang pria ini dalam benaknya. Ia merasakan kejujuran dalam suaranya, namun juga ada misteri yang belum terpecahkan. Aluna mulai merasa sedikit terganggu dengan kehebohan di sekelilingnya. Ia rindu ketenangan pondoknya, rindu bisa duduk di teras tanpa ada mata-mata yang mengawasi. Gosip tentang dirinya menjadi-jadi. Anak-anak desa mulai menunjuk-nunjuk, menirukan bisikan orang dewasa. Si buta itu dilamar orang kaya, mereka berbisik, terkadang terlalu keras hingga Aluna bisa mendengarnya. Meskipun begitu, Kenzo tidak pernah menunjukkan tanda-tanda akan menyerah. Ia bahkan mengatur pertemuan dengan tetua desa dan Pak Kades, menjelaskan visinya untuk membangun desa Mekarsari. Ia berjanji akan memberikan lapangan kerja, membangun fasilitas umum, dan memperbaiki infrastruktur. Janji-janji itu mulai menggoyahkan hati para pemimpin desa, meskipun keraguan terhadap motifnya masih tetap ada. Akhirnya, setelah berminggu-minggu pergulatan batin, dan setelah Kenzo secara konsisten menunjukkan keseriusannya, Nenek Salma luluh. Ia melihat ketulusan di mata Kenzo, dan janji-janji untuk desa juga terasa menggiurkan. Namun yang terpenting, ia melihat Kenzo tidak pernah sekalipun memandang rendah Aluna. "Baiklah, Nak Kenzo." Nenek merestui. "Tapi ingat, jika kamu menyakiti cucu nenek, nenek tidak akan tinggal diam," kata Nenek Salma, suaranya tegas namun ada lega di sana. Keputusan Nenek Salma itu menjadi pemicu gelombang cemoohan yang lebih besar di desa. "Sudah gila Nenek Salma itu. Jelas-jelas mau dimanfaatkan," kata Buminah dengan nada mencibir. Warga desa semakin yakin bahwa Kenzo memiliki motif tersembunyi, dan Aluna hanyalah alat dalam skema besarnya. Lamaran yang seharusnya membawa kebahagiaan, justru membawa badai cibiran dan dugaan buruk. Aluna hanya bisa menunduk, mencoba mengabaikan bisikan-bisikan itu, berharap hari pernikahan akan membawa kebenaran yang sesungguhnya. Kabar pernikahan Aluna dan Kenzo menjadi topik hangat yang tak ada habisnya di desa Mekarsari. Bisikan-bisikan sinis, tatapan meremehkan, dan gelak tawa mengejek tak pernah absen di setiap sudut desa. Bagaimana bisa si buta itu menikah dengan pria tampan dan kaya? Pasti ada sihirnya, kata beberapa warga, yang lain menimpali dengan teori-teori konspirasi yang lebih gila. Mereka tidak percaya pada kisah amanat kakek yang diceritakan Kenzo, menganggapnya hanya kedok belaka. Di Pondok Melati, persiapan pernikahan berjalan lambat dan sederhana. Kenzo bersikeras untuk mengadakan pernikahan di desa, mengikuti adat istiadat setempat, meskipun ia menawarkan untuk membiayai semuanya. Nenek Salma, yang masih menyimpan secuil keraguan, hanya ingin yang terbaik untuk cucunya, dan ia tahu pernikahan di desa akan lebih menenangkan bagi Aluna. Namun, ia tidak bisa mengabaikan tatapan mata tetangga yang seolah menelanjangi mereka. Aluna merasakan semua kebisingan itu, bukan dengan matanya, melainkan dengan hatinya. Ia bisa merasakan perubahan suasana hati Nenek Salma, getaran cemas dalam suaranya. Ia bisa mendengar bisikan-bisikan dari luar pondok saat ia membantu Nenek Salma merapikan anyaman bambu untuk dekorasi. Setiap cibiran adalah duri yang menusuk, namun Aluna berusaha tetap kuat. Ia percaya pada Kenzo, pada kebaikan yang ia rasakan dari sentuhan dan suara pria itu. Kenzo sendiri tetap tenang menghadapi semua cemoohan. Ia sering datang ke pondok, membantu dengan persiapan sebisanya, atau sekadar duduk menemani Aluna. Ia menceritakan tentang rencana masa depan mereka, tentang rumah yang akan ia siapkan di Jakarta,
tentang bagaimana ia akan memastikan Aluna mendapatkan perawatan terbaik untuk matanya. "Aku ingin kau melihat dunia, Aluna," ujarnya suatu sore, suaranya dipenuhi harapan. Aluna mendengarkan dengan seksama. Ia belum pernah membayangkan bisa melihat. Kegelapan adalah satu-satunya realitas yang ia kenal. Namun, impian Kenzo terdengar begitu tulus, begitu nyata, hingga Aluna tak bisa menahan diri untuk tidak ikut berharap. Ia membayangkan warna-warna, bentuk-bentuk, wajah Kenzo yang selama ini hanya bisa ia raba. Namun, harapan itu seringkali terganggu oleh realitas. Suatu hari, saat Aluna dan Nenek Salma pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan, mereka berpapasan dengan rombongan ibu-ibu. Salah satunya, Bu Ratna, dengan sengaja menghentikan langkah mereka. "Wah, calon pengantin mau belanja ya? Hati-hati jangan sampai tersandung nanti," katanya dengan nada mengejek, diikuti tawa renyah dari teman-temannya. Nenek Salma menatap tajam, ingin membalas, namun Aluna menahan tangannya. "Tidak apa-apa, Nek. Biarkan saja," bisik Aluna, mencoba tersenyum meskipun hatinya perih. Ia sudah terbiasa dengan komentar-komentar seperti itu. Namun, kali ini ada Kenzo yang terlibat dan itu terasa berbeda. Ia tidak ingin reputasi Kenzo tercoreng karena dirinya. Kenzo menyadari perlakuan yang diterima Aluna. Ia seringkali melihat tatapan jijik dan bisikan-bisikan saat ia berjalan bersama Aluna di desa. Ia bahkan mendengar beberapa pria berbicara kasar tentang Aluna. Hal itu memicu kemarahan dalam dirinya, namun ia menahannya. Ia tahu, satu-satunya cara untuk membungkam mereka adalah dengan membuktikan keseriusan dan ketulusannya. Ia mulai menggerakkan rencana pembangunan desanya. Kenzo mulai mendatangkan alat berat dan beberapa insinyur. Ia melibatkan pemuda desa untuk menjadi pekerja. Janji-janji yang dulunya dianggap omong kosong, kini perlahan mulai terwujud. Jalanan yang dulunya rusak mulai diperbaiki, pembangunan balai desa yang lebih layak dimulai, dan janji akan sumber air bersih mulai diwujudkan. Meskipun begitu, orang-orang masih skeptis. "Itu hanya pencitraan. Pasti ada imbalannya nanti," gumam mereka. Beberapa bahkan menuduh Kenzo menggunakan Aluna sebagai alat untuk mendapatkan simpati dan kepercayaan warga agar proyeknya berjalan lancar. Bahkan di tengah semua perubahan positif, cibiran terhadap Aluna dan motif Kenzo tak pernah berhenti. Gaun pengantin Aluna dirancang sederhana, terbuat dari kain brokat putih yang dibeli Kenzo dari kota. Aluna meraba kain itu, merasakan tekstur halusnya. Ia membayangkan dirinya mengenakan gaun itu, berjalan di samping Kenzo. Sebuah harapan kecil tumbuh di hatinya, harapan untuk sebuah kehidupan baru, kehidupan yang bebas dari kegelapan dan prasangka. Nenek Salma sendiri mulai sedikit lebih tenang, meskipun ia masih berdoa setiap malam untuk kebahagiaan Aluna. Ia melihat bagaimana Kenzo memperlakukan cucunya dengan penuh kasih sayang, bagaimana ia selalu menjaga Aluna, memastikan tidak ada yang menyakiti perasaannya. Cinta yang tulus itu, meskipun tak bisa dijelaskan secara rasional, mulai terasa nyata. Hari-hari berlalu, dan tanggal pernikahan semakin dekat. Undangan telah disebar, meskipun sebagian besar warga desa menerimanya dengan sinis. Mereka penasaran, ingin melihat langsung sandiwara ini. Mereka ingin melihat apakah Kenzo benar-benar akan menikahi Aluna, atau apakah ini hanya sebuah lelucon besar yang akan ia putarbalikkan di menit-menit terakhir. Aluna seringkali duduk sendiri di sore hari, merenungkan segalanya. Ia tahu dirinya adalah target cemoohan. Ia tahu banyak orang meragukan cinta Kenzo. Namun, setiap kali Kenzo menggenggam tangannya, setiap kali ia mendengar suara lembut Kenzo, semua keraguan itu sedikit demi sedikit sirna.
Ia memilih untuk percaya. Ia memilih untuk berharap. Meskipun hatinya kuat, ada saat-saat Aluna merasa sangat kesepian. Kesepian di tengah keramaian, kesepian di tengah bisikan-bisikan yang tak pernah berhenti. Ia merindukan pengakuan, penerimaan, dan kehangatan yang tulus dari lingkungannya. Namun, yang ia dapatkan hanyalah cibiran dan rasa iba yang menyesakkan. Malam sebelum pernikahan, Aluna tidak bisa tidur. Ia merasakan ketegangan di seluruh tubuhnya. Esok adalah hari besar. Esok adalah hari di mana ia akan melangkah ke babak baru dalam hidupnya, di samping seorang pria yang misterius, namun juga penuh kebaikan. Ia berdoa dalam hati, memohon agar Tuhan menunjukkan kebenaran, agar semua prasangka sirna, dan agar ia bisa menemukan kebahagiaan sejati. Desa Mekarsari mungkin mencibir, tapi Aluna tahu hatinya tidak buta. Udara di desa Mekarsari terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun mentari sudah mulai menyingsing. Sebuah ketegangan tak terlihat melayang di antara rumah-rumah, seiring dengan bisikan-bisikan yang tak pernah berhenti. Hari ini adalah hari yang dinanti, hari di mana sandiwara yang mereka gembar-gemborkan akan mencapai puncaknya, hari pernikahan Aluna dan Kenzo. Pagi itu, di Pondok Melati, suasana terasa campur aduk. Nenek Salma sibuk hilir mudik, meskipun raut wajahnya menunjukkan kecemasan yang mendalam. Ia mengatur segala sesuatu dengan tangan gemetar, memastikan setiap detail kecil sesuai dengan adat. Aroma bunga melati yang harum dan wangi kemenyan samar-samar tercium, menambah nuansa sakral pada hari itu. Aluna duduk di kamarnya, yang telah disulap menjadi ruang rias sederhana. Tangan Ibu Fatimah, perias pengantin dari desa sebelah, dengan lembut menyentuh wajahnya. Aluna bisa merasakan sapuan bedak, sentuhan lipstik yang dingin, dan tatanan rambut yang rumit. "Cantik sekali kamu, Nak. Pasti Kenzo akan terpukau," bisik Ibu Fatimah, suaranya tulus, tidak seperti kebanyakan warga desa. Aluna hanya tersenyum tipis. Ia tidak bisa melihat wajahnya, namun ia bisa merasakan perubahan pada dirinya. Ada kegugupan yang luar biasa di dalam dadanya, seperti kupu-kupu yang bergejolak. Hari ini, ia akan menjadi seorang istri. Hari ini, ia akan memulai babak baru, di samping seorang pria yang telah berjanji untuk menerangi dunianya. Di luar pondok, kerumunan mulai terbentuk. Mereka datang bukan untuk merayakan, melainkan untuk menyaksikan. Wajah-wajah penasaran, wajah-wajah mencibir, memenuhi pekarangan pondok. Buminah, dengan wajah sumringah penuh gosip, berdiri di barisan depan, siap mengamati setiap detail. "Kita lihat saja nanti, apa Kenzo benar-benar mau melanjutkan," ia berbisik kepada tetangganya. Tamu-tamu mulai berdatangan. Beberapa adalah kerabat jauh Nenek Salma dari desa sebelah, yang datang dengan wajah penuh simpati, memahami beban yang dipikul Aluna. Namun sebagian besar adalah warga desa Mekarsari, yang membawa serta aura skeptis dan cibiran mereka. Suara-suara mereka terdengar seperti desiran ombak yang tak ada habisnya, mengikis ketenangan Aluna. Kenzo tiba di Pondok Melati dengan rombongan keluarga dan kerabatnya dari Jakarta. Mereka datang dengan beberapa mobil mewah, menambah kekaguman sekaligus kecurigaan warga desa. Kenzo tampak gagah dalam balutan jas putihnya, rambutnya tertata rapi, dan senyumnya memancarkan ketenangan. Ia terlihat seperti pangeran yang turun dari hayangan, kontras sekali dengan kesederhanaan Pondok Melati. Saat Kenzo melangkah masuk, ia melihat tatapan-tatapan sinis yang tertuju padanya dan pada pondok itu. Ia mendengar bisikan-bisikan yang tidak sopan. Namun, Kenzo tidak terpengaruh. Matanya hanya tertuju pada satu tujuan, Aluna. Ia ingin segera melihat calon istrinya,
gadis yang telah ia pilih dengan hati nurani. Akad nikah akan dilangsungkan di teras pondok, yang telah dihias sederhana namun sakral. Penghulu sudah siap, kitab suci telah diletakkan di atas meja. Suasana hening sejenak, semua mata tertuju ke pintu kamar Aluna. Jantung Aluna berdebar kencang. Ia meraba gaunnya, memastikan tidak ada yang salah. Nenek Salma, dengan mata berkaca-kaca, datang menghampiri Aluna. "Nak, sudah siap?" bisiknya, tangannya mengusap pipi Aluna. Aluna mengangguk, mencoba tersenyum meyakinkan. Ia meraih tangan Nenek Salma, merasakan kehangatan yang familiar itu. Dengan bantuan Nenek Salma, Aluna melangkah keluar dari kamarnya. Saat Aluna muncul, kerumunan sejenak terdiam. Gaun putih yang dikenakannya, meskipun sederhana, membalut tubuh rampingnya dengan anggun. Rambut hitamnya disanggul rapi, wajahnya dirias lembut, membuatnya tampak seperti bidadari. Meskipun matanya terpejam dalam kegelapan, aura kecantikannya terpancar kuat. Sebuah bisikan kekaguman terdengar dari beberapa orang, namun tak lama kembali ditutupi oleh bisikan-bisikan sinis yang sudah menjadi kebiasaan. Kenzo, yang sudah duduk di depan penghulu, bangkit saat Aluna berjalan mendekat. Ia menatap Aluna dengan tatapan penuh kekaguman dan kelembutan. Sebuah senyum tulus merekah di bibirnya. Ia melangkah maju, mengulurkan tangannya untuk membantu Aluna menuruni anak tangga kecil teras. Sentuhan tangan Kenzo terasa hangat dan menenangkan bagi Aluna. Mereka duduk bersisian di depan penghulu. Aroma melati dan kemenyan semakin pekat. Suara penghulu membaca ayat-ayat suci bergema di udara, mengundang kehusyukan. Aluna mendengarkan dengan seksama, setiap kata terasa menyentuh jiwanya. Ia merasakan tangan Kenzo menggenggam tangannya dengan erat, seolah memberikan kekuatan dan keyakinan. Saat tiba giliran Kenzo mengucapkan ijab kabul, semua mata tertuju padanya. Warga desa menahan napas, menantikan apakah ia akan ragu, apakah ia akan menarik perkataannya. Namun, Kenzo mengucapkan janji sucinya dengan lantang, jelas, dan penuh keyakinan. "Saya terima nikahnya Aluna binti almarhum Bapak Rahman dengan mas kawin tersebut, tunai." Suaranya bergaung, memenuhi seluruh pondok dan pekarangan. Saksi-saksi menyatakan sah, dan serentak, Nenek Salma mengucapkan syukur. Namun, di antara kerumunan, bisikan-bisikan masih terdengar. "Pasti ada sesuatu. Ini tidak masuk akal." Beberapa orang terlihat kecewa karena sandiwara yang mereka harapkan tidak terjadi. Setelah ijab kabul, Kenzo memimpin Aluna untuk bersalaman dengan para tamu. Ia selalu memegang tangan Aluna, membimbingnya, memastikan ia tidak tersandung. Setiap kali ada cibiran atau tatapan sinis, Kenzo akan membalasnya dengan senyuman tenang, seolah ingin mengatakan bahwa ia tidak terpengaruh sedikit pun. Acara resepsi diadakan sederhana di halaman pondok. Beberapa kursi telah disusun, dan hidangan sederhana telah disiapkan. Kenzo dan Aluna duduk di pelaminan yang dihias dengan bunga-bunga sederhana. Mereka terlihat serasi, meskipun mata Aluna terpejam. Kenzo seringkali membisikkan sesuatu ke telinga Aluna, membuat gadis itu tersenyum malu. Namun, di tengah semua kebahagiaan itu, ada sesuatu yang berbeda. Sesosok pria paruh-baya, dengan rambut memutih dan tatapan mata yang tajam, melangkah mendekat. Ia adalah Paman Budi, adik kandung dari almarhum ayah Aluna, yang selama ini tidak pernah muncul atau peduli dengan Aluna. Ia datang bersama seorang wanita paruhbaya lainnya yang tak dikenal Aluna, namun Aluna merasakan aura dingin dari wanita itu. Paman Budi tersenyum sinis kepada Nenek Salma dan Kenzo. "Selamat ya Aluna. Akhirnya ada yang mau juga sama kamu."
katanya dengan nada mengejek. Senyumnya tidak sampai ke mata. Paman Budi melangkah lebih dekat ke pelaminan, matanya menatap Kenzo dengan penuh perhitungan. Ia kemudian mengeluarkan sebuah amplop tebal dari sakunya. "Ini, Nak Kenzo. Uang sumbangan dari kami," katanya, namun nada suaranya lebih terdengar seperti tantangan. Kenzo menatapnya dengan tenang, sedikit terkejut dengan kehadiran Paman Aluna yang tiba-tiba ini. Sebuah firasat buruk mulai menghinggapi Aluna. Hari pernikahan yang seharusnya penuh kebahagiaan, kini diwarnai oleh aura tegang dan tak terduga. Kehadiran Paman Budi di hari pernikahan Aluna dan Kenzo menjadi titik balik yang tak terduga. Sorot mata sinisnya dan amplop tebal yang ia ulurkan memancing perhatian seluruh tamu, menambah ketegangan yang sudah ada di udara. Bisikan-bisikan segera menyebar, mencoba menebak apa maksud di balik kemunculan mendadak Paman Budi yang selama ini tak pernah peduli. "Paman Budi? Apa yang Paman lakukan di sini?" Aluna bertanya, suaranya sedikit gemetar. Ia bisa merasakan aura permusuhan dari pria itu, meskipun ia tak bisa melihat ekspresinya. Kenzo di sampingnya meraih tangan Aluna, seolah ingin menenangkannya. Paman Budi tersenyum licik. "Tentu saja datang ke pernikahan keponakan saya. Bukankah wajar?" Ia menatap Kenzo, lalu mengalihkan pandangannya pada Nenek Salma. "Tapi sepertinya ada yang terlewatkan di sini, Nak Kenzo. Aluna itu punya hutang. Hutang yang ditinggalkan almarhum ayahnya." Suasana mendadak hening. Semua mata tertuju pada Paman Budi. Nenek Salma terkesiap, wajahnya memucat. "Apa maksudmu, Budi? Hutang apa?" tanyanya, suaranya bergetar. "Jangan pura-pura tidak tahu, kakak ipar," kata Paman Budi, nada suaranya semakin mencemooh. "Dulu, ayah Aluna meminjam sejumlah besar uang padaku untuk usahanya. Dan dia meninggal sebelum sempat melunasi. Sekarang, karena Aluna sudah menikah dengan orang kaya, bukankah sudah seharusnya hutang itu dilunasi?" Paman Budi menyeringai, memperlihatkan deretan giginya. Pernyataan Paman Budi sontak menimbulkan kegaduhan. Warga desa saling berbisik, terkejut dengan tuduhan itu. Aluna merasa seluruh tubuhnya membeku. Hutang? Ia tidak pernah tahu tentang hutang itu. Nenek Salma selalu mengatakan bahwa ayahnya meninggal tanpa meninggalkan beban apapun. Itu tidak benar, Budi. Almarhum suamiku tidak pernah berhutang padamu. Seru Nenek Salma, suaranya dipenuhi kemarahan dan keputusasaan. Oh ya? Lalu ini apa? Paman Budi mengeluarkan beberapa lembar kertas lusuh dari amplopnya. Ini adalah surat perjanjian hutang yang ditandatangani almarhum. Lengkap dengan saksinya. Ia menyodorkan kertas-kertas itu ke hadapan Kenzo. Kenzo meraih kertas-kertas itu dengan tenang. Ia membaca isinya dengan seksama. Wajahnya tetap datar, namun Aluna bisa merasakan ketegangan di tubuhnya. Sementara itu, wanita paruh baya yang datang bersama Paman Budi melangkah maju. Dan saya adalah saksi dari perjanjian ini. Hutang itu memang ada dan jumlahnya tidak sedikit, katanya dengan suara angkuh. Ini semua bohong. Kalian pasti berkomplot. Nenek Salma berteriak, air mata mulai mengalir di pipinya. Kalian hanya ingin memeras Kenzo. Kenzo mengangkat tangannya, mengisyaratkan Nenek Salma untuk tenang. Ia menatap Paman Budi dengan tatapan yang sulit diartikan. Jadi, berapa jumlahnya, Paman? Tanyanya dengan suara tenang, mengejutkan semua orang. Paman Budi tersenyum lebar. Jumlahnya, 50 juta rupiah. Beserta bunga yang sudah menumpuk selama ini.
Angka itu membuat para tamu terkesiap. Sebuah jumlah yang sangat besar bagi penduduk desa Mekarsari. Aluna merasakan kepalanya pening. 50 juta? Itu adalah jumlah yang tak pernah ia bayangkan. Ia merasa Kenzo telah terjebak dalam masalahnya. Ia merasa menjadi beban. Baiklah, kata Kenzo, suaranya tetap tenang. Saya akan melunasi hutang ini. Pernyataan Kenzo sontak menimbulkan kegaduhan lagi. Warga desa terkejut, beberapa terlihat senang, beberapa lagi masih ragu. Nenek Salma menatap Kenzo dengan tatapan tak percaya. Nak Kenzo, jangan. Ini jebakan. Namun, Kenzo tidak mengindahkan. Ia mengeluarkan buku cek dari saku jasnya. Tapi, ada satu syarat. Kenzo menatap Paman Budi dengan mata tajam. Jika saya melunasi hutang ini, kalian tidak boleh lagi mengganggu Aluna dan Nenek Salma. Kalian tidak boleh lagi muncul di hadapan mereka, atau menuntut apapun. Paman Budi dan wanita di sampingnya saling pandang. Mereka tampak ragu sejenak, namun godaan uang 50 juta terlalu besar. Baiklah, sepakat, kata Paman Budi, senyum liciknya kembali terukir. Kenzo menuliskan cek, kemudian menyerahkannya kepada Paman Budi. Paman Budi dengan terburu-buru mengambil cek itu, memeriksa angkanya, lalu mengangguk puas. Terima kasih banyak, Nak Kenzo. Semoga pernikahan kalian bahagia, katanya, nadanya terdengar seperti ejekan. Paman Budi dan wanita itu bergegas pergi, meninggalkan kerumunan yang masih terkejut. Setelah kepergian Paman Budi, suasana di Pondok Melati kembali hening. Semua mata menatap Kenzo, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Aluna masih terpaku di tempatnya, tidak bisa memahami mengapa Kenzo melakukan itu. Ia merasa sedih, malu, dan juga sedikit marah karena Kenzo harus menanggung beban ini. Kenzo berbalik menghadap Aluna, raut wajahnya melembut. Ia meraih tangan Aluna. Jangan khawatir, Aluna. Itu tidak apa-apa, bisiknya, mencoba menenangkan. Namun, Nenek Salma tidak bisa menahan diri lagi. Kenzo, mengapa kamu melakukan ini? Itu adalah jebakan. Mereka hanya ingin memanfaatkanmu. Kenzo tersenyum tipis. Nenek, ada yang perlu Nenek dan Aluna tahu. Ia mengambil napas dalam-dalam. Sebenarnya, kakek saya memang tidak pernah berhutang pada keluarga Aluna. Kisah itu adalah rekayasa saya. Pernyataan Kenzo ini seperti petir di siang bolong. Semua orang terkesiap, termasuk Nenek Salma dan Aluna. Bisikan-bisikan kembali bergemuruh. Kenzo melanjutkan, suaranya tenang namun jelas. Saya mengenal Aluna dari cerita seorang teman lama. Teman saya ini dulunya adalah pekerja sosial yang sering datang ke desa ini. Dia bercerita tentang seorang gadis muda yang buta, hidup sederhana dengan neneknya, dan sering menjadi target cemoohan warga desa. Gadis itu memiliki hati yang tulus dan semangat yang kuat, meskipun hidupnya penuh kesulitan. Ia menghentikan ucapannya sejenak, matanya menatap lembut ke arah Aluna. Saya merasa tergerak oleh ceritanya. Saya merasa ada sesuatu yang perlu saya lakukan. Saya datang ke desa ini, bukan karena amanat kakek saya, melainkan karena saya ingin mencari tahu tentang gadis itu. Dan ketika saya bertemu Aluna, saya tahu saya harus menikahinya. Saya ingin melindunginya. Warga desa saling pandang, terkejut dengan pengakuan Kenzo. Nenek Salma menatap Kenzo dengan mata berkaca-kaca, memahami bahwa semua cerita tentang kakek Kenzo hanyalah cara Kenzo untuk bisa mendekat dan melamar Aluna tanpa menimbulkan lebih banyak kecurigaan. Saya tahu banyak dari kalian yang mencibir, yang meragukan niat saya,
lanjut Kenzo, suaranya meninggi sedikit. Saya tidak peduli. Saya datang ke sini dengan niat tulus. Dan mengenai hutang tadi, itu hanyalah cara saya untuk menjauhkan Paman Budi dan wanita itu dari Aluna. Saya tahu mereka hanya ingin memeras, dan saya tidak akan membiarkan Aluna dan Nenek Salma diganggu lagi. Kenzo kemudian menatap Aluna, tangannya membelai lembut pipi gadis itu. Aluna, aku mencintaimu. Aku ingin menjadi matamu, menjadi duniamu. Aku ingin melindungimu dari semua cemoohan dan prasangka. Aku ingin kau bahagia bersamaku. Air mata Aluna menetes. Ia tidak bisa melihat wajah Kenzo, namun ia bisa merasakan ketulusan dalam setiap kata-katanya. Pengakuan Kenzo, meskipun mengejutkan, justru menghadirkan rasa lega yang luar biasa. Semua keraguan, semua prasangka, kini sirna. Ternyata, Kenzo datang karena cinta, bukan karena motif tersembunyi. Warga desa yang tadinya penuh cibiran, kini terdiam. Beberapa dari mereka menunduk malu, menyadari kesalahan mereka dalam menilai Kenzo dan Aluna. Kata-kata Kenzo telah menyentuh hati mereka, membuka mata mereka terhadap kebenaran yang selama ini mereka abaikan. Hari pernikahan yang dimulai dengan kecurigaan dan cemoohan, kini berakhir dengan pengakuan tulus yang mengguncang hati banyak orang. Pengakuan Kenzo menggantung di udara, menciptakan gelombang keterkejutan yang nyata di antara kerumunan. Suara-suara bisikan yang tadinya penuh cemoohan kini berubah menjadi gumaman-gumaman keheranan, disusul oleh hening yang mencekam. Wajah-wajah yang sebelumnya menyiratkan keraguan dan sinisme, kini menunjukkan ekspresi penyesalan dan malu. Buminah, yang sedari tadi tak henti-hentinya bergosip, kini menunduk, tak berani menatap Aluna. Pak RT, yang awalnya skeptis, kini terlihat salah tingkah. Para pria yang sebelumnya menuduh Kenzo bersekongkol, kini saling pandang, merasa bersalah. Selama ini, mereka telah menghakimi Aluna dan Kenzo berdasarkan prasangka dan rumor belaka, tanpa mencari tahu kebenarannya. Nenek Salma, yang tadinya dipenuhi kekhawatiran, kini memeluk Aluna erat. Air mata haru mengalir di pipinya. Kenzo, nak Kenzo. Nenek tidak tahu harus berkata apa, bisiknya, suaranya tercekat. Semua keraguan yang selama ini membebani hatinya, kini lenyap tak bersisa. Ia melihat cinta yang tulus di mata Kenzo, cinta yang tak butuh pengakuan dari dunia. Aluna merasakan kehangatan pelukan neneknya. Ia menangis, bukan karena sedih, melainkan karena haru. Pengakuan Kenzo adalah air yang membasahi dahaganya setelah sekian lama berada di gurun prasangka. Selama ini, ia hidup di bawah bayang-bayang ejekan dan rasa iba. Kini, ada seseorang yang melindunginya, yang mencintainya tanpa syarat, dan yang berani berdiri di hadapan semua orang untuk membela dirinya. Kenzo tersenyum, tatapannya tak pernah lepas dari Aluna. Aku tidak peduli apa kata mereka, Aluna. Yang penting, sekarang kau tahu kebenarannya, bisiknya, mengusap air mata di pipi Aluna. Kehangatan sentuhan Kenzo adalah penawar bagi semua luka yang pernah ia rasakan. Seorang warga desa, seorang ibu muda yang selama ini sering mengamati Aluna dengan tatapan iba, melangkah maju. Maafkan kami, Aluna. Maafkan kami semua yang telah berprasangka buruk padamu, katanya, suaranya tulus. Beberapa warga lain ikut menyusul, menyampaikan permintaan maaf mereka. Aluna hanya mengangguk, hatinya terasa ringan. Tidak apa-apa, Aluna menjawab pelan. Saya hanya berharap ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Bahwa kebenaran tidak selalu seperti yang terlihat. Kata-kata Aluna, meskipun lembut, memiliki kekuatan yang menghantam kesadaran warga desa. Pernikahan yang semula diwarnai cibiran,
kini berubah menjadi momen haru dan reflektif. Para tamu yang tadinya datang untuk mencibir, kini merasa malu dan menyesal. Mereka mulai melihat Aluna dengan mata yang berbeda, bukan lagi sebagai gadis buta yang malang, melainkan sebagai wanita kuat yang berhak mendapatkan kebahagiaan. Kenzo mengambil mikrofon yang telah disiapkan untuk hiburan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah datang. Dan saya juga ingin menyampaikan bahwa janji-janji saya untuk membangun desa ini akan tetap saya tepati. Bukan sebagai imbalan atau pencitraan, melainkan sebagai bentuk terima kasih saya karena telah menerima Aluna, meskipun saya tahu itu tidak mudah. Mendengar janji itu, beberapa warga desa mulai bertepuk tangan. Senyum malu-malu terlihat di beberapa wajah. Mereka mulai memahami bahwa Kenzo adalah orang baik, dan bahwa ia benar-benar mencintai Aluna. Pesta pernikahan sederhana itu berlanjut dengan suasana yang jauh lebih hangat dan akrab. Tidak ada lagi bisikan-bisikan sinis, tidak ada lagi tatapan merendahkan. Yang ada hanyalah ucapan selamat yang tulus, dan senyuman yang datang dari hati. Anak-anak desa yang sebelumnya menunjuk-nunjuk Aluna, kini justru mencoba mendekat, ingin berjabat tangan dengan pengantin baru itu. Kenzo dan Aluna duduk di pelaminan, saling berpegangan tangan. Bagi Aluna, sentuhan tangan Kenzo adalah jembatan menuju dunia yang baru, dunia yang penuh cinta dan penerimaan. Ia tidak lagi merasa sendirian, tidak lagi merasa menjadi beban. Ada seseorang yang akan menjadi matanya, telinganya, dan pelindungnya. Meskipun ia tidak bisa melihat, Aluna merasa hari itu adalah hari paling indah dalam hidupnya. Ia bisa merasakan kebahagiaan di udara, kebahagiaan yang tulus, yang datang setelah melewati badai prasangka. Semua cemoohan yang pernah ia terima, kini terasa seperti angin lalu. Malam harinya, setelah para tamu pulang, hanya tersisa Aluna, Kenzo, dan Nenek Salma di Pondok Melati. Suasana terasa lebih damai. Nenek Salma menyiapkan teh hangat, sementara Kenzo duduk di samping Aluna, menceritakan kembali detail-detail tentang bagaimana ia pertama kali mendengar tentang Aluna, dan bagaimana ia memutuskan untuk datang ke desa ini. "Aku tahu ini mungkin terdengar gila," kata Kenzo, suaranya lembut. "Tapi sejak mendengar ceritamu, aku merasa ada ikatan yang kuat. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu, ingin memberikanmu kebahagiaan yang pantas kau dapatkan." Aluna bersandar di bahu Kenzo, merasakan kehangatan tubuhnya. "Terima kasih, Kenzo. Terima kasih telah datang ke kehidupanku," bisiknya. Air mata kembali menetes, namun kali ini adalah air mata kebahagiaan yang murni. Ia tidak lagi buta dalam cinta, karena Kenzo telah membuka matanya dengan kebaikan dan ketulusannya. Desa Mekar Sari mungkin awalnya mencibir, namun pada akhirnya, cinta Kenzo dan Aluna berhasil membungkam semua prasangka. Beberapa hari setelah pernikahan, Kenzo dan Aluna bersiap meninggalkan desa Mekar Sari menuju Jakarta. Perpisahan dengan Nenek Salma terasa berat bagi Aluna. Ia memeluk neneknya erat-erat, mencium bau khas neneknya, dan merekam setiap detail sentuhan terakhir itu. Nenek Salma juga tidak bisa menahan air matanya, namun ia bahagia melihat cucunya akan memulai kehidupan yang lebih baik. Warga desa berbondong-bondong mengantar kepergian mereka. Kali ini, tidak ada lagi cemoohan atau bisikan sinis. Yang ada hanyalah lambaian tangan, ucapan selamat, dan tatapan penuh penyesalan. Bu Minah bahkan memberikan beberapa bungkus kue tradisional sebagai bekal perjalanan. "Maafkan saya, Aluna. Semoga kamu bahagia," bisiknya, suaranya tulus. Perjalanan menuju Jakarta terasa panjang bagi Aluna. Ia duduk di samping Kenzo di dalam mobil mewah. Ia merasakan gerakan mobil yang halus,
mendengar suara lalu lintas yang berbeda dari desanya. Kenzo tak henti-hentinya bercerita tentang kota, tentang gedung-gedung tinggi, tentang suara klakson, tentang hiruk-pikuk yang tak pernah berhenti. Ia ingin Aluna bisa merasakan dunia seolah-olah ia melihatnya. Sesampainya di Jakarta, Aluna merasakan keasingan yang luar biasa. Aroma kota yang berbeda, suara-suara yang lebih bising, getaran tanah yang berbeda. Kenzo membimbingnya memasuki sebuah apartemen mewah. "Ini rumah kita, Aluna," kata Kenzo, suaranya penuh kebahagiaan. Aluna meraba dinding-dinding yang halus, merasakan lantai yang dingin, dan membayangkan luasnya ruangan. Kehidupan baru Aluna di Jakarta dimulai dengan penyesuaian yang besar. Kenzo sangat sabar dan pengertian. Ia menjelaskan setiap detail lingkungan baru mereka, membimbing Aluna ke setiap sudut apartemen, ke setiap perabot. Ia memastikan Aluna bisa bergerak dengan nyaman dan mandiri. Kenzo juga memperkenalkan Aluna kepada keluarga besarnya. Awalnya, ada sedikit keraguan dari beberapa anggota keluarga Kenzo, terutama para bibi yang selalu mendambakan Kenzo menikah dengan wanita yang sempurna. Namun, setelah melihat ketulusan cinta Kenzo dan kebaikan hati Aluna, mereka perlahan menerima Aluna dengan tangan terbuka. Ibu Kenzo, seorang wanita elegan dan penyayang, langsung menyukai Aluna. Ia memeluk Aluna erat-erat dan berjanji akan menjadi ibu yang baik baginya. Setiap hari, Kenzo mengajak Aluna melakukan kegiatan baru. Ia membawanya berjalan-jalan di taman, menceritakan tentang bunga-bunga yang mekar, tentang suara anak-anak yang bermain. Ia membawanya ke restoran, menjelaskan aroma masakan yang berbeda dan tekstur setiap makanan. Ia bahkan membacakan buku untuk Aluna setiap malam, memastikan Aluna tidak merasa kesepian atau terisolasi. Kenzo juga mulai menindaklanjuti janjinya untuk membantu penglihatan Aluna. Ia membawa Aluna ke beberapa dokter spesialis mata terbaik di Jakarta. Pemeriksaan demi pemeriksaan dilakukan. Aluna pasrah, ia hanya ingin yang terbaik untuk Kenzo. Ia tahu Kenzo melakukan ini semua demi dirinya. "Kemungkinan kecil, Aluna," kata salah satu dokter, suaranya terdengar prihatin. "Syaraf matamu sudah sangat lemah. Tapi kita akan mencoba pengobatan intensif, mungkin ada secercah harapan." Kata-kata dokter itu membuat hati Kenzo sedikit mencelos, namun ia tidak menunjukkannya di hadapan Aluna. Ia tetap optimis, tetap menyemangati Aluna. Aluna merasakan sentuhan lembut Kenzo setiap kali ia merasa sedih atau putus asa. Ia tahu Kenzo selalu ada untuknya. Cinta Kenzo adalah cahaya di tengah kegelapan yang ia alami. Ia tidak lagi merasa buta, karena Kenzo telah menjadi matanya, mendeskripsikan dunia dengan begitu detail dan penuh kasih sayang. Kenzo tidak hanya fokus pada perawatan mata Aluna. Ia juga membantu Aluna mengembangkan bakatnya dalam menganyam. Ia mendirikan sebuah galeri kecil di apartemen mereka, menampilkan hasil karya Aluna. Ia bahkan menghubungkan Aluna dengan beberapa desainer interior yang tertarik dengan anyaman tradisional. Aluna merasa sangat dihargai, merasa memiliki tujuan baru dalam hidupnya. Desa Mekarsari juga tidak dilupakan. Kenzo menepati janjinya. Proyek pembangunan infrastruktur berjalan lancar. Jalanan beraspal, balai desa yang megah, dan pasokan air bersih yang melimpah menjadi kenyataan. Kenzo juga membuka lapangan kerja bagi pemuda desa, mendirikan sebuah pabrik kerajinan tangan kecil yang mempekerjakan banyak warga. Ekonomi desa perlahan bangkit. Pembangunan itu membuat warga desa semakin menyadari ketulusan Kenzo. Mereka tidak lagi mencibir, justru mengagumi Kenzo dan Aluna.
Mereka menceritakan kisah cinta Kenzo dan Aluna kepada siapapun yang datang ke desa, sebagai bukti bahwa cinta sejati itu ada, dan tidak memandang fisik atau kekayaan. Aluna seringkali menelepon Nenek Salma. Neneknya selalu menceritakan perkembangan desa dengan antusias. "Nak, desa kita sekarang sudah maju. Semua ini berkat Kenzo. Dan kami semua jadi sadar, kami sudah salah besar menilaimu," kata Nenek Salma, suaranya penuh penyesalan dan kebahagiaan. Aluna tersenyum. Ia tidak dendam, ia hanya bahagia melihat orang-orang di sekitarnya akhirnya memahami arti cinta dan kebaikan. Kehidupan baru Aluna di kota adalah babak yang penuh harapan. Ia memiliki suami yang mencintainya, keluarga yang menerimanya, dan masa depan yang cerah. Meskipun ia masih buta secara fisik, hatinya tidak pernah secerah ini. Ia tidak lagi takut akan prasangka, karena ia tahu cinta Kenzo adalah perisai terkuatnya. Bulan-bulan berlalu di Jakarta, dan Aluna perlahan mulai terbiasa dengan kehidupan kota. Ia tak lagi merasa canggung berjalan di apartemen mewah mereka, mengenali setiap sudut dengan sentuhan tangannya. Aroma masakan dari dapur modern, suara Kenzo yang lembut saat bekerja di ruang kerjanya, dan lantunan musik klasik yang sering diputar Kenzo menjadi melodi kesehariannya. Meskipun dokter telah mengatakan bahwa peluangnya kecil, Kenzo tidak pernah menyerah pada harapan untuk kesembuhan mata Aluna. Ia terus mencari informasi, menghubungi berbagai ahli mata di seluruh dunia. Aluna menjalani serangkaian terapi dan pengobatan yang melelahkan. Ia menelan pil pahit, menjalani suntikan, dan melakukan latihan mata yang terasa sia-sia. Namun, setiap kali ia merasa putus asa, Kenzo akan menggenggam tangannya, memberinya kekuatan dan semangat. "Jangan menyerah, Aluna. Kita akan terus berusaha. Mungkin saja ada keajaiban," kata Kenzo suatu hari, suaranya dipenuhi optimisme yang tak tergoyahkan. Aluna tidak ingin mengecewakan Kenzo. Ia tahu Kenzo melakukan ini semua karena cintanya, dan ia tidak ingin Kenzo merasa usahanya sia-sia. Pagi itu, saat Aluna bangun tidur, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada sensasi samar di matanya, seperti ada bayangan tipis yang bergerak. Ia mengedipkan matanya berkali-kali, namun kegelapan masih tetap dominan. Ia mencoba mengabaikannya, mungkin hanya perasaannya saja. Namun, sensasi itu terus datang. Kadang-kadang, ia melihat kilatan cahaya samar, seperti petir yang melintas cepat di kegelapan. Ia menceritakan hal ini kepada Kenzo. Kenzo terkejut, namun ia tidak terlalu berharap. Ia takut Aluna akan kecewa jika itu hanya halusinasi. "Kita akan periksa lagi ke dokter, Aluna," kata Kenzo, mencoba menjaga suaranya tetap tenang. Keesokan harinya, mereka pergi ke rumah sakit. Dokter melakukan serangkaian tes, lebih detail dari sebelumnya. Wajah dokter terlihat serius, meneliti hasil pemeriksaan dengan saksama. Aluna dan Kenzo duduk di ruang tunggu, jantung mereka berdebar-debar. Aluna menggenggam tangan Kenzo erat-erat. Setelah beberapa waktu, dokter keluar dengan senyum tipis di wajahnya. "Ada kabar baik, Aluna. Ada kemungkinan syaraf matamu mulai merespons. Kita melihat aktivitas yang sangat kecil, tapi ada. Ini sebuah kemajuan yang signifikan." Kata-kata dokter itu bagai petir di siang bolong. Kenzo memeluk Aluna erat-erat, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. "Kita berhasil, Aluna. Kita berhasil." Serunya, suaranya bergetar. Aluna tidak bisa menahan tangisnya. Ia tidak menyangka akan mendengar kabar seindah ini. Pengobatan diperketat. Aluna menjalani operasi kecil untuk memulihkan sebagian fungsi sarafnya.
Proses pemulihan terasa lambat dan menyakitkan. Aluna harus menahan rasa perih dan ketidaknyamanan, namun ia melakukannya dengan semangat. Harapan untuk melihat dunia adalah motivasinya. Selama masa pemulihan, Kenzo tak pernah jauh dari sisinya. Ia membaca buku untuk Aluna, menceritakan berita-berita terbaru, dan memastikan Aluna tidak merasa kesepian. Ia merawat Aluna dengan penuh kasih sayang, layaknya seorang perawat pribadi. Aluna merasa sangat dicintai dan dihargai. Hari yang dinanti pun tiba. Perban di mata Aluna akan dilepas. Jantung Aluna berdebar kencang. Ia merasakan tangan Kenzo menggenggamnya, dan Nenek Salma, yang sengaja datang dari desa, juga berada di sisinya. Perlahan, dokter membuka perban di mata Aluna. Silau cahaya langsung menerpa indera penglihatannya yang sudah lama tak berfungsi. Aluna mengerjap-ngerjap, mencoba menyesuaikan diri. Awalnya, semuanya terlihat kabur, hanya siluet-siluet dan warna-warna yang tidak jelas. Namun, perlahan tapi pasti, bayangan-bayangan itu mulai membentuk objek. Ia melihat warna putih dinding, bentuk perabotan, dan kemudian, ia melihat wajah Nenek Salma. Wajah yang keriput namun penuh kehangatan, mata yang berkaca-kaca. "Nenek!" bisik Aluna, suaranya tercekat. Ia meraih tangan neneknya, meraba keriput di sana. Ia bisa melihat garis-garis keriput itu, detail-detail yang selama ini hanya ia bayangkan. Lalu, ia menoleh ke arah Kenzo. Awalnya kabur, namun perlahan wajah tampan Kenzo mulai terlihat jelas. Mata yang menatapnya penuh cinta, senyum yang merekah di bibirnya. Aluna menatapnya tak percaya. Ia meraba wajah Kenzo, merasakan setiap fitur yang selama ini hanya bisa ia bayangkan. Ia melihat bibir Kenzo yang tersenyum, hidungnya yang mancung, dan matanya yang teduh. "Kenzo!" Aluna berbisik lagi, air mata kembali mengalir. Ia melihat Kenzo. Ia benar-benar melihat Kenzo. Pria yang telah menerangi dunianya, kini terlihat jelas di hadapannya. Dokter tersenyum. "Selamat, Aluna. Kau bisa melihat lagi. Mungkin belum sempurna, tapi ini adalah awal yang sangat baik. Kau akan membutuhkan terapi lanjutan, tapi ini adalah keajaiban." Aluna memeluk Kenzo erat-erat. Ia tidak bisa berkata-kata, hanya bisa menangis dalam pelukan suaminya. Hari ini, ia tidak hanya bisa melihat dengan mata fisiknya, ia juga bisa melihat betapa besar cinta Kenzo kepadanya. Kebenaran yang selama ini diperjuangkan Kenzo, kini terungkap dengan cara yang paling indah. Dunia yang terlihat adalah keajaiban yang tak henti-hentinya membuat Aluna terpukau. Setiap pagi, ia bangun dengan antusiasme baru, ingin menjelajahi setiap detail yang selama ini tersembunyi. Ia melihat warna-warni yang kaya, bentuk-bentuk yang kompleks, dan ekspresi wajah orang-orang yang selama ini hanya bisa ia rasakan. Kenzo adalah pemandu terbaik Aluna dalam petualangan visualnya. Ia membimbing Aluna ke taman, menunjuk warna-warni bunga, menjelaskan perbedaan antara merah mawar dan kuning melati. Ia membawanya ke museum, menceritakan sejarah di balik setiap lukisan dan patung. Ia bahkan mengajaknya ke bioskop, menceritakan alur cerita dan ekspresi setiap karakter. Aluna belajar banyak hal baru. Ia belajar mengidentifikasi orang dari wajahnya, bukan hanya dari suaranya. Ia belajar membaca ekspresi, memahami emosi dari tatapan mata. Dunia yang tadinya gelap, kini penuh dengan informasi visual yang membanjiri otaknya. Tentu saja, ada tantangannya. Aluna harus belajar menyesuaikan diri dengan kedalaman visual, dengan perbedaan jarak. Kadang-kadang ia tersandung, kadang-kadang ia masih merasa canggung.
Namun, Kenzo selalu ada di sisinya, dengan sabar membimbingnya, dan selalu menertawakan kekikukannya dengan penuh kasih sayang. Salah satu hal yang paling membuat Aluna bahagia, adalah bisa melihat wajah Nenek Salma, saat neneknya datang berkunjung. Ia bisa melihat kerutan di sekitar mata neneknya saat tersenyum, rambut putihnya yang rapi, dan tatapan mata penuh kasih sayang yang selalu diberikan kepadanya. Aluna memeluk neneknya erat-erat, air mata kebahagiaan menetes di pipinya. "Kamu cantik sekali, Nak," kata Nenek Salma mengusap pipi Aluna. "Dan kamu pantas mendapatkan semua ini." Kisah kesembuhan Aluna menyebar dengan cepat di desa Mekarsari. Warga desa yang sebelumnya mencibir, kini merasa sangat malu. Mereka melihat Aluna di televisi, dalam sebuah program berita yang mengulas tentang keberhasilannya menganyam dan kisah cintanya dengan Kenzo. Mereka melihat Aluna yang tersenyum, yang ceria, yang tidak lagi buta. Beberapa warga desa mencoba datang ke Jakarta untuk meminta maaf secara langsung kepada Aluna. Aluna menerima mereka dengan lapang dada. "Tidak apa-apa, Pak RT. Semua sudah berlalu. Yang penting, sekarang kita semua belajar untuk tidak mudah menghakimi," kata Aluna dengan suara lembut. Kata-kata Aluna membuat Pak RT dan warga desa lainnya semakin merasa bersalah, namun juga semakin menghormati Aluna. Pabrik kerajinan tangan di desa Mekarsari semakin berkembang pesat. Kenzo tidak hanya menyediakan modal, tetapi juga membantu pemasaran produk-produk mereka. Anyaman Aluna menjadi sangat terkenal, bahkan diminati oleh pasar internasional. Hal ini membawa kemakmuran bagi desa Mekarsari, dan warga desa selalu menyebut nama Aluna dan Kenzo dengan rasa syukur. Aluna juga kembali menekuni bakatnya dalam menganyam, namun kini dengan mata yang bisa melihat. Hasil karyanya menjadi lebih indah, lebih detail, dan lebih kaya warna. Ia senang bisa memadukan warna-warna, menciptakan pola-pola yang rumit, dan melihat langsung hasil karyanya. Kehidupan Aluna bersama Kenzo adalah sebuah dongeng yang menjadi kenyataan. Cinta Kenzo tidak hanya menyembuhkan matanya, tetapi juga menyembuhkan jiwanya. Ia tidak lagi merasa rendah diri, tidak lagi merasa menjadi beban. Ia adalah wanita yang dicintai, dihargai, dan memiliki tujuan. Suatu sore, Aluna dan Kenzo duduk di balkon apartemen mereka, menikmati pemandangan kota Jakarta yang gemerlap. Aluna memandang ke kejauhan, melihat lampu-lampu kota yang berkelip seperti bintang. Ia memegang tangan Kenzo erat-erat. "Dulu, aku hanya bisa membayangkan semua ini, Kenzo," kata Aluna, suaranya dipenuhi rasa syukur. "Sekarang, aku bisa melihatnya." Kenzo mencium kening Aluna lembut. "Dan aku senang bisa menunjukkan semua ini kepadamu, Aluna. Kau pantas mendapatkan semua keindahan ini." Aluna tahu, cinta Kenzo adalah keajaiban terbesar dalam hidupnya. Cinta yang mampu menembus kegelapan, cinta yang mampu menyembuhkan, dan cinta yang mampu mengubah cemoohan menjadi kagum. Kisah mereka adalah bukti bahwa cinta sejati tidak pernah buta, dan bahwa kebaikan hati akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar. Waktu terus bergulir, membawa Aluna dan Kenzo pada babak kehidupan yang semakin indah. Aluna, dengan penglihatan yang semakin membaik, sepenuhnya merangkul dunianya yang baru. Ia belajar mengemudi, mengambil kursus melukis, dan bahkan mulai menulis buku tentang perjalanannya, menginspirasi banyak orang dengan kisahnya. Hubungan mereka dengan desa Mekarsari tetap terjalin erat. Kenzo terus menginvestasikan dananya untuk kemajuan desa, membangun sekolah, klinik kesehatan, dan memberikan beasiswa bagi anak-anak berprestasi. Desa yang dulunya terpencil dan miskin, kini menjadi salah satu desa percontohan di wilayah itu.
Warga desa selalu menyambut kedatangan Aluna dan Kenzo dengan antusiasme dan rasa hormat yang mendalam. Mereka tak pernah lelah meminta maaf atas prasangka di masa lalu, dan Aluna selalu membalasnya dengan senyuman tulus. Suatu hari, Aluna dan Kenzo kembali mengunjungi Pondok Melati. Pondok itu kini telah direnovasi, menjadi lebih nyaman namun tetap mempertahankan sentuhan pedesaannya. Nenek Salma yang kini sudah cukup tua duduk di teras, wajahnya memancarkan kedamaian. Ia memeluk Aluna erat-erat, air mata bahagia mengalir di pipinya. Nenek tidak pernah menyangka akan melihatmu seperti ini, nak. Kamu adalah keajaiban nenek, bisiknya. Aluna menatap wajah neneknya. Setiap kerutan adalah peta kehidupan yang penuh perjuangan. Ia meraih tangan Kenzo, merasakan kehangatan yang tak pernah berubah. Semua ini berkat Kenzo, Nek, kata Aluna, matanya berkaca-kaca. Kenzo tersenyum, mengusap lembut kepala Nenek Salma. Kita semua adalah keluarga, Nek. Dan keluarga akan selalu saling menjaga. Paman Budi, yang setelah menerima cek 50 juta itu langsung menghilang, sesekali muncul di berita dengan kasus penipuan. Namanya kotor, dan ia hidup dalam kejaran hukum. Kabar itu sampai ke desa, dan warga Mekarsari semakin bersyukur karena Kenzo telah melindungi Aluna dari pamannya yang serakah. Aluna seringkali berpikir tentang hari pernikahannya, tentang cemoohan yang ia terima, dan tentang kebenaran yang terungkap. Ia menyadari betapa kuatnya prasangka dan bagaimana hal itu bisa membutakan hati banyak orang. Namun, ia juga belajar bahwa kebaikan dan cinta sejati akan selalu menang. Kisah cinta Aluna dan Kenzo menjadi legenda di desa Mekarsari. Anak-anak kecil diceritakan tentang gadis buta yang dilamar pangeran tampan, dan bagaimana cinta mereka mampu mengubah segalanya. Kisah itu mengajarkan mereka untuk tidak menghakimi buku dari sampulnya, dan untuk selalu percaya pada kebaikan hati. Tahun-tahun berlalu, dan cinta Aluna dan Kenzo semakin kuat. Mereka dikaruniai seorang putri cantik yang mewarisi mata indah Kenzo dan senyum menawan Aluna. Aluna seringkali membimbing putrinya menjelajahi desa Mekarsari, menceritakan tentang masa kecilnya, tentang pondok sederhana, dan tentang bagaimana ia menemukan cahaya dalam kegelapan. Suatu malam, Aluna duduk di teras Pondok Melati bersama Kenzo, menikmati keheningan malam dan suara jangkrik. Bulan purnama bersinar terang, menerangi pekarangan. Aluna menyandarkan kepalanya di bahu Kenzo. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan seperti ini, Kenzo, bisik Aluna. Dulu, aku hanya bisa merasakan kegelapan. Sekarang, aku bisa melihat keindahan dunia, dan yang terpenting, aku bisa melihat cintamu. Kenzo memeluk Aluna erat-erat. Kau adalah duniaku, Aluna. Dan kaulah cahaya terindah dalam hidupku. Kisah gadis buta yang dilamar pria tampan, yang awalnya disambut dengan cibiran, kini menjadi bukti nyata kekuatan cinta, ketulusan, dan harapan. Ini adalah kisah tentang bagaimana kebaikan hati mampu menembus dinding prasangka, tentang bagaimana seorang pria berani berdiri melawan opini publik demi wanita yang dicintainya, dan tentang bagaimana sebuah keajaiban bisa terjadi ketika ada keyakinan. Aluna, sang gadis buta yang dicibir, kini menjadi simbol bahwa cinta sejati tidak buta, melainkan adalah cahaya abadi yang menerangi setiap sudut kehidupan.